Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mencoba memperbaiki seal shockbreaker ini ya teman-teman. Udah bocor, apakah asnya masih bisa digunakan? Tapi yang jelas ini olinya sudah keluar. Oke, seperti ini ya teman-teman. Keluar menuju ke master rem ya. Ini nanti kita coba lepaskan, apa masih bisa digunakan asnya atau hanya mengganti sealnya saja ya. Untuk langkah-langkahnya, pertama kita lepas rodanya, ini asnya kita lepas, lalu kaliper rem cakramnya ya teman-teman, karena ini mengait ke tabung shockbreaker, jadi kita lepas saja seperti ini ya. Kita lepas untuk master atau kaliper rem yang ada di bawah. Lalu untuk kunci L nya kita lepas baut L nya, lalu yang mengikat ke as shockbreaker ya teman-teman, bagian Raja Wali ya atau capit urang, ini kita lepas semuanya. Pokoknya yang terhubung ke as shockbreaker kita lepas agar mudah dalam proses pelepasannya ya teman-teman. Karena ini mengandung pegas atau per, harus ekstra karena kita melawan tekanan per. Jadi saya dengan teman saya ini untuk membantu menekan dan melepas pengancing-pengancingnya ya. Saya percepat saja ya teman-teman untuk menghemat kuota teman-teman semua, jadi durasinya tidak terlalu lama. Ini saat kita melepas penutup per bagian atas ya teman-teman, kita lepas seperti ini. Lalu kunci L yang di bawah ini kita kendorkan juga, lalu ini sudah terlepas asnya ya. Ini untuk bentuk sealnya ada dua seal ya teman-teman, seal penutup bagian atas dan seal bagian dalam, yaitu seal untuk as shockbreaker. Ini sedang kita lepas ya, seperti ini bentuknya. Ini sudah keras dan sudah tidak bisa menahan oli, sehingga oli bisa keluar dari tempat ini ya teman-teman. Ini sealnya sudah keras ya. Selanjutnya kita lepas yang satu. Saya percepat lagi ya teman-teman, saya dua orang ini untuk menahan pernya, untuk membuka pengunci bagian atas karena ada o-ring ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Ini setelah terlepas kita keluarkan saja. Ini untuk dua as shockbreaker sih ya teman-teman, kita lepaskan. Ini untuk seal yang satunya ya, kita congkel saja dia keluar seperti ini. Sama untuk satunya juga sudah mengeras, nanti saya belikan yang baru, harganya di sini 30.000 ya teman-teman, satu 15.000. Ini bentuknya yang baru, masih bagus, masih elastis, sedangkan yang lama ini sudah keras ya teman-teman. Cara memasangnya dengan menggunakan bearing ya teman-teman. Kebetulan ini ada bearing nomor 6301, ini pas sekali, kita pukul-pukul saja seperti ini dengan palu atau besi lah, besi ya teman-teman. Ini sampai rata, sampai masuk ke bagian dalam. Nanti di sana ada tempat snap ringnya ya, seperti ini teman-teman, sampai rata, sampai masuk. Nanti kita masukkan snap ring atau o-ringnya ya teman-teman. Nih dalam sudah ada lock, coakan gitu ya teman-teman. Untuk tempat snap ring kita masukkan sampai rata, sampai klik ya. Nanti dikhawatirkan kalau tidak kencang takutnya nanti lepas, jadi kita masukkan sampai masuk ke dalam dudukannya ya teman-teman. Ini untuk yang satunya sama cara proses pemasangannya, kita pukul saja dengan palu seperti ini, memutar ya teman-teman, menggunakan bearing atau lahar bekas ini
supaya tidak melukai bagian dari seal karetnya. Seperti ini kita pukul-pukul saja pelan-pelan sampai ke semua bagiannya masuk dengan rata. Nih kita lihat, kita pukul bagian memutar sampai masuk, bener-bener masuk ke bagian dudukan dari seal shockbreaker ini teman-teman. Nih sudah masuk, lalu kita tinggal pasangkan o-ringnya ini ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Di atas seal shockbreaker itu ada dudukan untuk seal o-ringnya ya, seperti ini teman-teman. Kita masukkan sampai klik. Kalau sudah klik, sudah rata, berarti ini sudah benar untuk pemasangannya. Ini hasilnya teman-teman, sudah rata ya, sudah masuk ya. Posisinya sudah saya bersihkan namun tidak saya videokan. Sekarang kita tinggal pasang penutup bagian atas karetnya ya teman-teman. Ini kita pasang penutup bagian atas karetnya ya. Setelah selesai kita pasang, kita tinggal merakit untuk asnya, kita masukkan. Kebetulan saya cek asnya masih bagus, belum ada baret, jadi bisa digunakan lagi. Ini kita pasang baut L nya ya teman-teman, seperti ini. Di bagian bawah kita pasang semuanya, kita rakit kembali seperti pada awal tadi. Untuk pelepasannya kita kencangkan semua pengait yang terhubung dengan shockbreaker ini ya, seperti ini teman-teman. Tinggal klik kanan untuk mengencangkan baut L nya ya teman-teman ya, seperti ini. Saya percepat. Selanjutnya tinggal kita tuangkan oli shockbreaker ya teman-teman. Ini oli shockbreaker, ada batas pengukurannya. Ya teman-teman, tadi video mengenai penggantian seal shockbreaker depan ya teman-teman, ini sudah diganti. Sekarang tinggal pemasangan slebor dan roda. Jadi cukup lumayan ya teman-teman untuk melepas dan menggantinya, harus dengan tenaga ekstra. Jadi teman-teman kalau bisa berdua ya, jadi lebih mudah. Ini tinggal pemasangan slebor ya teman-teman ya. Mungkin itu saja video penggantian seal shockbreaker depan. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.